Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai competition analysis. Bisa ini? Ya, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Berlini Desta Fitri dengan NIM 088, lalu ada Aditya Ramadhani dengan NIM 1090, lalu ada Muhammad Sofi Fahri dengan NIM 1095, lalu ada saya sendiri, Alia Rizky Takotarani dengan NIM 1101, lalu ada Satria Wibowo Bimo Baskoro dengan NIM 1103. Nah ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pesaing itu sendiri. Secara terminologi, pesaing yaitu suatu konsep yang kerap dipakai dalam ilmu ekonomi untuk mengerti bagaimana pembentukan harga pasar dan keputusan penetapan harga pasar dan keputusan penetapan harga oleh suatu perusahaan atau penjual. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, persaingan adalah suatu persaingan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persaingan merupakan suatu perjuangan yang telah dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang tertentu atau biasa disebut dengan kelompok sosial. Nah, lalu untuk definisi strategi persaingan menurut para ahli yaitu dari Sampurno menyatakan bahwa keunggulan bersaing adalah kemampuan, aset, skill, kapabilitas, dan lainnya yang menempatkan perusahaan untuk bersaing secara efektif di dalam industri. Lalu menurut Michael E. Porter, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba yang mampu diraih oleh pesaing di dalam industri yang sama. Nah, lalu Michael Porter memaparkan teori saat menganalisis persaingan atau disebut dengan competition analysis yang terkenal dengan istilah Porter 5 Forces Model. Nah, model tersebut itu ada 4, ada 5 yang biasa disebut karakteristik dalam suatu industri. Ada competitive rivalry, ada threats of new entrants, ada bargaining power of supplier, ada bargaining power of customer, ada threats of substitutes. Nah, dari kelima karakteristik tersebut, yang pertama ini ada intensitas persaingan antar pemain, biasa disebut dengan competitive rivalry. Kekuatan ini biasanya menjadi fokus pemasar, yakni intensitas rivalitas antar pemain dalam industri. Biasanya intensitas persaingan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti struktur biaya produk, misalnya semakin besar porsi biaya tetap dalam struktur, maka semakin tinggi intensitas persaingan. Lalu yang kedua ada ancaman pendatang baru atau biasa disebut threats of new entrants. Kekuatan ini dipengaruhi besar kecilnya hambatan yang masuk dalam industri tersebut, seperti misalnya biaya investasi yang dibutuhkan, perizinan, akses bahan mentah, akses saluran distribusi, ekuitas market, atau yang lain-lain. Lalu yang ketiga ada kekuatan power of customer. Semakin besar pembelian, maka semakin banyak pilihan tersedia bagi pembeli dan umumnya akan membuat posisi pembeli semakin kuat. Lalu yang terakhir yaitu ada ancaman produk pengganti atau threats of substitutes, yaitu kekuatan terakhir adalah keberadaan produk-produk substitusi di pasar. Ketersediaan produk substitusi yang banyak akan membatasi keleluasan pemain dalam industri dalam menentukan harga jual produk. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan terkait manfaat persaingan. Di sini ada 4 poin manfaat persaingan. Yang pertama adalah manfaat persaingan bagi konsumen, yaitu akan tersedia lebih banyak produk sebagai pilihan dengan variasi kualitas produk dan harga sesuai dengan kebutuhan.
Karena semakin banyak pesaing, maka akan semakin banyak variasi produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan begitu, masyarakat akan mudah dan bebas untuk melakukan pemilihan produk sesuai dengan keinginan dan selera mereka untuk mencari versi terbaik dari produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah bagi produsen, yaitu persaingan sehat yang akan menghasilkan perusahaan dengan manajemen sehat dan efisien. Kan semakin banyak produsen yang muncul dan pesaing yang muncul, maka perusahaan akan semakin berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas pelayanan serta manajemen perusahaan. Dengan begitu, mereka akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat melalui produk ataupun jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah manfaat berpersaingan bagi masyarakat, yaitu adanya perusahaan yang sehat yang akan mampu membuka peluang kerja. Karena semakin banyak karena akan semakin banyak perusahaan yang muncul, maka akan semakin banyak atau semakin besar juga peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan begitu, masyarakat di Indonesia atau mungkin di negara lain itu akan lebih mudah untuk mengurangi angka pengangguran di negaranya. Kemudian yang keempat, bagi pemerintah, yaitu perusahaan yang sehat dan profitable ini akan bisa membayar pajak sehingga menjadi sumber pendapatan bagi negara. Jadi semakin banyak perusahaan pesaing, maka akan semakin banyak perusahaan yang muncul. Dengan begitu, mereka akan menyumbangkan pajak bagi pemerintah untuk menjadi sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan mohon maaf, itu tadi adalah 5 poin. Poin yang terakhir adalah dari segi perekonomian, yaitu perusahaan yang sehat ini akan mampu menjadi motor bagi penggerak ekonomi bangsa, sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi dari keempat poin seperti bagi konsumen, bagi produsen dan pemerintah, serta masyarakat, jika semuanya manfaat tercapai dan terpenuhi, maka perekonomian di suatu negara tersebut akan menjadi lebih maju daripada perekonomian sebelumnya, karena semua bidang manfaat yang dimiliki oleh perusahaan dan juga konsumen ini sudah terpenuhi. Seperti itu. Kemudian tingkat persaingan. Di sini ada 4 poin, yaitu persaingan merek, persaingan industri, persaingan bentuk, dan persaingan umum. Untuk kemudian untuk persaingan merek ini adalah perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa sejenis kepada pelanggan dengan harga yang sama. Kemudian yang kedua adalah persaingan industri. Persaingan industri ini adalah perusahaan memandang pesaingnya lebih luas sebagai semua perusahaan yang membuat produk atau jenis yang sama. Kemudian perusahaan bentuk, yaitu perusahaan yang memandang pesaingnya ini lebih baik sebagai semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Kemudian yang keempat adalah persaingan umum, yaitu perusahaan yang dapat memandang pesaingnya dengan lebih luas sebagai usaha perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumsi rupiah yang sama. Next. Kemudian materi selanjutnya terkait posisi dalam persaingan. Di dalam persaingan, perusahaan memiliki tingkatan atau posisi di dalam persaingan tersebut. Semakin kuat posisi tersebut, maka akan semakin mudah perusahaan untuk menyaingi pesaing-pesaing yang menjual produk yang sama. Contohnya di sini adalah market leader. Market leader atau pemasar ini adalah perusahaan yang paling banyak mempunyai konsumen di pasar. Pemimpin pasar ini akan lebih simpel mendapatkan kepercayaan konsumennya jikalau perusahaan tersebut akan menciptakan produk yang baru. Saya ambil contoh adalah perusahaan Indomie. Perusahaan Indomie adalah perusahaan yang menjadi pemimpin pasar atau market leader di Indonesia. Karena menjadi market leader atau pemimpin pasar, semakin perusahaan tersebut mengeluarkan produk baru, maka akan semakin laris produk yang akan dikeluarkan. Karena sudah memiliki merek dan juga sudah diterima oleh masyarakat luas, bahkan di luar Indonesia. Kemudian yang kedua adalah market kompetitor atau pesaing pasar, yaitu posisi yang merupakan penantang dari market leader.
Dan penantang ini secara serta-merta akan selalu mencoba melaksanakan hal yang lebih baik dari yang dilakukan oleh market leader. Contohnya contoh kasusnya adalah eee, perusahaan mie sedap yang selalu berusaha untuk memberikan variasi atau versi yang terbaik ketika perusahaan Indomie ini mengeluarkan produk. Jadi intinya perusahaan Indomie ini berusaha untuk menyaingi produk dari Indomie tadi yang menjadi market leader. Kemudian yang ketiga adalah pengikut pasar atau market followers, yaitu perusahaan itu selalu merupakan sasaran utama dari perusahaan penantang. Namun yang perlu dilihat yaitu pengikut pasar ini tidak serta terang-terangan dalam melakukan persaingan, melainkan secara kecil-kecilan. Alasannya jika secara terang-terangan pasti sudah perusahaan tersebut sudah diketahui akan mengalami kekalahan. Kemudian yang keempat adalah relung pasar atau ceruk pasar. Relung pasar ini akan menggait konsumen dengan biasanya tidak termasuk dalam segmentasi dari market leader. Jadi mereka akan mencari masyarakat yang tidak mampu untuk mengonsumsi barang yang dimiliki oleh market leader ataupun market kompetitor. Jadi mereka akan bersaing namun tidak serta-merta melakukan promosi yang dilakukan oleh market leader maupun market competitors. Next. Kemudian identifikasi pesaing. Untuk identifikasi pesaing ini terdapat menjadi 2 poin. Poin pertama adalah konsep industri mengenai pasar. Poin kedua adalah konsep pasar tentang persaingan. Konsep industri mengenai pasar yaitu didefinisikan sebagai kelompok perusahaan yang menawarkan produk atau jenis-jenis produk yang masing-masing merupakan substitusi dekat. Kemudian untuk konsep pasar tentang persaingan adalah suatu konsep selain mengamati perusahaan-perusahaan yang membuat produk yang sama, mereka juga dapat memperhatikan perusahaan yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Secara umum, konsep pasar mengenai persaingan. Secara umum, konsep pasar mengenai persaingan membuka mata perusahaan untuk melihat pesaing potensial dan aktual dengan lebih luas. Kemudian, dalam mengidentifikasi produk atau mengidentifikasi pesaing, kita perlu mengetahui beberapa poin. Yang pertama adalah jenis produk yang ditawarkan. Untuk mengetahui pesaing, apakah itu untuk mengetahui jenis pesaing, maka kita harus memiliki analisis mengenai jenis produk yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Karena tidak mungkin kita akan menawarkan produk itu terhadap segmentasi pasar yang merupakan bukan pesaing kita. Kemudian kita perlu melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaingnya. Jadi jika perusahaan tersebut memang sudah memiliki pasar yang luas dan memiliki promosi yang cukup efektif bagi perusahaan tersebut, kita harus mempertimbangkan hal tersebut karena bisa jadi kita akan mengalami kekalahan dalam persaingan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi peluang dan ancaman. Kita perlu mengetahui peluang dan ancaman di luar sana dari pesaing tersebut karena kalau kita lengah, kita tidak mengetahui peluang dan ancaman, perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan juga seperti poin kedua karena kan kita tidak bisa menguasai peluang dalam menjalankan perusahaan tersebut serta ancaman untuk dihindari. Kemudian yang keempat adalah identifikasi terkait keunggulan dan kelemahan. Kita perlu mengetahui kelemahan dan keunggulan yang dimiliki produk kita supaya kita bisa menjangkau konsumen dan juga bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita secara sehat. Dengan begitu perusahaan akan bisa bersaing dengan perusahaan pesaing yang memiliki notabene-nya menjual produk yang sama. Next. Dilanjutkan pemateri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan identifikasi strategi persaingan. Setiap pesaing pasti memiliki strategi tersendiri untuk melemahkan lawannya. Strategi-strategi tersebut terinci dari 4 hal. Yang pertama, pesaing langsung menyerang lawan yang kuat, penyerangan secara langsung terhadap kelemahan yang dimiliki lawannya. Kedua, strategi penyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu
ketiga, strategi gerilya yang dilakukan dengan lawannya yang sudah lemah. Dan yang terakhir, bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan yang dilakukan lawan. Selanjutnya terkait dengan identifikasi reaksi pesaing. Setiap tindakan atau serangan yang kita lakukan, baik itu secara langsung atau tidak langsung, pasti akan menimbulkan reaksi dari para pesaing kita. Ada 5 contoh reaksi pesaing terhadap serangan yang telah kita lakukan. Yang pertama, apabila kita menurunkan harga, akan diikuti pesaing dengan menurunkan harga pula, bahkan mungkin lebih rendah dari hal yang kita lakukan. Yang kedua, apabila kita memberikan hadiah berupa undian atau langsung, akan dibalas pula dengan pemberian hadiah lebih baik. Yang ketiga, apabila kita memberikan diskon dalam jumlah tertentu kepada pelanggan, saya juga memberi diskon yang lebih menarik. Yang keempat, apabila kita membebaskan biaya seperti administrasi, pasti akan diikuti pesaing dengan jumlah biaya yang lebih murah. Dan yang terakhir, apabila kita membuka cabang di suatu lokasi, akan dibalas oleh pesaing dengan membuka cabang di lokasi perusahaan kita. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, yang selanjutnya ada menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Nah, sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi kekuatan juga kelemahan pesaingnya, untuk yang selanjutnya ada menilai kekuatan dan juga kelemahan pesaing. Nah, sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi kekuatan juga kelemahan dari pesaing, perusahaan pertama-tama harus mengumpulkan informasi terbaru mengenai bisnis setiap pesaing, termasuk seperti data penjualan, pangsa pasar, margin laba, penghematan investasi, arus gas, dan juga investasi baru, serta penggunaan kapasitasnya. Nah, secara umum setiap perusahaan harus memantau 3 variabel saat menganalisa pesaingnya. Yang pertama ada andil atas pasar atau market share, di mana andil pesaing atas pangsa pasar atau dasaran pasaran. Yang kedua ada andil atas ingatan atau mind share, dengan cara persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan. Seperti contohnya kita memberikan pertanyaan kepada pelanggan, perusahaan pertama manakah dalam industri ini yang ada dalam pikiran Anda. Nah, dari situlah nantinya kita dapat mengetahui seberapa besar kompetitor atau pesaing dalam ingatan dari para konsumen. Yang ketiga ada andil dalam hati atau heart share, di mana persentase pelanggan yang menyebut nama pesaing dalam menanggapi pertanyaan seperti contohnya perusahaan manakah yang produknya lebih Anda sukai untuk dibeli. Nah, dari itulah nantinya kita dapat mengetahui seberapa besar produk pesaing diminati atau disukai oleh para konsumen. Next. Nah, untuk yang kedua ada mengestimasi pola reaksi pesaing. Dengan mengidentifikasi tujuan dan juga kelemahan dan juga kekuatan pesaing sangat membantu manajer nantinya dalam mengantisipasi reaksi yang mungkin dilakukan atas strategi perusahaan lain, seperti contohnya potongan harga, peningkatan promosi, atau pengenalan produk baru. Nah, sebagai tambahan, setiap pesaing memiliki filsafat tertentu dan juga dalam berbisnis, dan juga memiliki budaya internal tertentu. Nah, terdapat beberapa pola pikir pesaing yang berbeda-beda dalam menanggapi serangan dari lawannya. Yang pertama ada pesaing yang santai, yang dimana pesaing ini tidak bereaksi dengan cepat terhadap gerakan lawannya atau serangan dari lawannya. Nah, alasannya dikarenakan pesaing santai ini merasa pelanggan mereka setia terhadap produk mereka dan juga perusahaan mereka, atau juga bisa kurang memiliki dana untuk beraksi, dan juga bisa pesaing ini terbilang lambat dalam menanggapi dan juga mengenali perkembangan. Untuk yang kedua ada pesaing yang selektif, adalah pesaing yang bereaksi hanya terhadap jenis serangan tertentu dan tidak terhadap serangan lain. Maksudnya adalah pesaing tersebut akan memilih terlebih dahulu serangan mana yang perlu diantisipasi dan mana yang tidak perlu diantisipasi. Untuk yang ketiga ada pesaing harimau atau tiger competitor, adalah pesaing yang bereaksi
gesit dan juga kuat terhadap setiap serangan dalam wilayah perusahaan yang atau pangsa pasarnya. Yang keempat ada pesaing stokastik tak terduga. Nah, adalah beberapa pesaing tidak menunjukkan pola reaksi yang tidak dapat diduga seperti itu. Nah, hal ini dapat diramalkan berdasarkan keadaan ekonomi, sejarah, dan juga sebagainya. Next. Baik, yang selanjutnya adalah memilih pesaing untuk diserang atau hindari. Nah, dengan informasi pesaing yang baik, manajer akan lebih mudah untuk merumuskan strategi pesaing mereka. Nah, sangat sering terjadi bahwa manajer melakukan analisa nilai pelanggan. Tujuan tersebut adalah untuk menentukan manfaat yang diinginkan oleh pelanggan dalam pasar sasaran dan bagaimana mereka memasarkan nilai relatif dari tawaran pemasok yang sedang bersaing. Ada beberapa langkah dalam analisis pelanggan. Contohnya yang pertama ada mengidentifikasi atribut utama yang dihargai pelanggan. Yang kedua ada menilai tingkat kepentingan kuantitatif dari atribut-atribut yang berbeda, yaitu dengan pelanggan diminta memberikan peringkat atau tingkat kepentingan dari atribut-atribut yang berbeda tersebut. Yang ketiga ada menilai kinerja perusahaan dan saing dalam nilai pelanggan yang berbeda. Yang keempat ada mengkaji bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu menilai kinerja perusahaan dibandingkan pesaing utama tertentu. Yang kelima ada memantau nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Nah, setelah melakukan analisis nilai pelanggan tersebut, barulah nantinya perusahaan dapat memutuskan atau memusatkan contoh serangan yang pada salah satu kelas pesaing seperti contohnya pesaing kuat melawan pesaing lemah atau pesaing kuat versus pesaing lemah. Kebanyakan perusahaan menyerang pesaing yang lemah karena tidak begitu membutuhkan sumber daya yang banyak dan juga untuk daya per poinnya pangsa pasar yang diperoleh hanya membutuhkan lebih sedikit sumber daya yang ada. Nah, tentunya perusahaan juga harus bersaing dengan pesaing yang kuat juga. Nah, maka dari itu pesaing yang kuat pastinya memiliki kelemahan untuk diserang. Dari situlah kita dapat menjadi pesaing yang pantas dalam pasar. Yang kedua ada pesaing dekat versus pesaing jauh atau pesaing dekat melawan pesaing jauh. Di mana pesaing dekat ini yaitu perusahaan yang memiliki produk yang sangat persis atau sejenis dengan produk yang kita tawarkan. Untuk pesaing jauh sendiri ini merupakan perusahaan yang memiliki produk yang hampir mirip atau dengan produk yang Anda tawarkan. Nah, kebanyakan perusahaan bersaing dengan pesaing yang lebih menyerupai produk yang mereka tawarkan. Yang ketiga ada pesaing yang baik versus pesaing buruk. Setiap industri terdiri dari beberapa pesaing, itu baik itu pesaing buruk maupun pesaing baik. Nah, perusahaan juga harus mendukung para pesaing baik dan juga menyerang para pesaing buruk. Karena pesaing buruk ini lebih condong untuk berusaha membeli pangsa pasar dibandingkan untuk mendapatkan pangsa pasar yang ada. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai strategi bisnis yang efektif untuk menang dalam persaingan. Nah, saat ini tuh persaingan bisnis memang semakin ketat, sehingga harus dihadapi dengan cara yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang perlu dilakukan dalam memenangkan persaingan adalah berpikir dan melakukan strategi khusus agar konsumen dapat beralih menggunakan produk Anda ketimbang kompetitor. Ada beberapa strategi bisnis yang efektif yang dapat dilakukan untuk memenangkan persaingan dengan mudah. Menurut diterapkan dalam bisnis. Yang pertama yaitu strategi pertumbuhan, growth strategi atau strategi pertumbuhan secara konstan memperkenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan itu dituntut untuk memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar
terus berkompetisi di industrinya. Jika tidak, pelanggan akan lari ke produk atau kompetitor lain yang menawarkan teknologi yang lebih canggih. Jadi ini tidak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi di UMKM juga dapat mengadopsi strategi bisnis ini. Yang kedua, ada strategi diferensiasi produk. Diferensiasi produk dapat lahir dari bagaimana melakukan bisnis model, bagaimana membuat produk, atau menerapkan pendekatan pada layanan. Dan semua itu tidak harus mengeluarkan biaya tambahan jika riset mendalam dilakukan secara cermat dan lebih strategis. Yang selanjutnya yaitu strategi harga. Strategi harga seringkali meliputi pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor, terutama ketika pada awal fase pengenalan produk. Para pelaku UMKM biasanya menggunakan strategi ini untuk menjadikannya motor akselerasi pembalik modal produksi dan iklan yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya, strategi akuisisi. Para pebisnis yang memiliki modal yang cukup besar dapat memakai strategi ini dalam bisnisnya. Strategi bisnis akuisisi artinya tambahan dari produk yang sudah ada. Keuntungan dari strategi ini adalah dengan modal yang besar, maka sebuah perusahaan dapat lebih leluasa dalam menilai potensi bisnis perusahaan yang akan diakuisisi yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan pemilik modal. Yang terakhir adalah strategi konten. Di era digital seperti saat ini, strategi kan merupakan strategi bisnis efektif yang wajib dikembangkan. Bisnis Anda menggunakan strategi bisnis yang jelas menggunakan konten, maka konten tersebut dapat bekerja dengan efisien. Next. Yang selanjutnya yaitu cara menghadapi persaingan produk, cara persaingan bisnis. Yang pertama yaitu menawarkan harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan dari produk atau jasa bisnis Anda tidak jauh dari harga pesaing. Lalu harga produk yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran akan sulit dalam mengembangkan bisnis yang dikelola, kecuali bisnis tersebut memiliki target pasar di kalangan menengah ke atas dengan dukungan fasilitas yang mewah dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan menjatuhkan pesaing lain. Artinya, jangan sampai membuat statement atau mengeluarkan pendapat yang menjatuhkan pesaing lain. Jika seorang pelanggan memancing Anda untuk mengungkapkan kejelekan dari pesaing Anda, maka usahakan jangan ikut membantu, yaitu dengan cara Anda dapat menjaga ucapan dengan sopan dan tidak menjelekkan pesaing lain. Lalu yang selanjutnya, memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan persaingan bisnis. Mulai dari membuat SOP pelayanan dan memberikan training ke seluruh karyawan, maka karyawan tersebut akan melayani konsumen dengan baik, mulai dari senyum, lalu melakukan pelayanan yang baik. Dan selanjutnya, perluas target pasar. Pentingnya memperluas target pasar ini dapat menambahkan jenis produk dengan perencanaan target pasar yang baru. Sebagai contoh, jika selama ini target Anda hanya remaja, memproduksi atau menambahkan produk yang sering digunakan oleh ibu rumah tangga dapat dilakukan untuk memperluas target pasar. Yang terakhir adalah melakukan promosi yang tepat. Sebelum memilih jenis promosi untuk bisnis Anda, maka lakukan riset terhadap para pesaing terlebih dahulu. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.